Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video pesan sekaligus kritik sekaligus teguran yang disampaikan oleh wanita ini kepada pendeta Gilbert Lumendong dan juga anaknya Geren Lumendong. Walaupun pesannya sangat tajam, tetapi saya pikir ini perlu didengar oleh kedua hamba Tuhan tersebut agar menjadi bahan evaluasi sekaligus juga introspeksi diri supaya pelayanan ke depan itu dikerjakan dengan baik sehingga lewat pelayanan ke depan banyak orang diberkati, bukan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Tetapi sekaligus juga supaya memperhatikan khususnya anaknya pendeta Gilbert Geren Lumendong, supaya memperhatikan ajarannya dengan tidak sembarangan mengatakan ini dari Roh Kudus, apalagi meminta supaya jemaat menabur dengan memberikan uang dengan waktu yang ditetapkan. Itu juga tidak benar dan itu perlu dievaluasi dan diperbaiki supaya pelayanan ke depan makin baik. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Kalian pasti udah baca berita mengenai pendeta yang ini, yang bicara masalah zakat dan masalah ibadahnya umat muslim. Dan dia minta maaf sama Pak JK. So, I got two things that I want to talk about. Yang pertama, masalah pendeta ini. Gue sebagai umat yang non-muslim, sangat malu dengan apa yang disampaikan sama pendeta ini. Bicara masalah perpuluhan, apakah perpuluhan yang Anda pahami dari Alkitab adalah apa yang Anda sampaikan seperti itu? Sepertinya pendeta ini memang harus baca lebih dalam lagi tentang perpuluhan di dalam Alkitab. Di Perjanjian Baru, bahkan perpuluhan itu sudah tidak terlalu diwajibkan. Bukankah seorang gembala harusnya hidup mencontoh Kristus? Bukannya Kristus hidup dalam kesederhanaan, bukannya bergelimang harta dan foya-foya? Nih, lihatin, jam aja beratusan juta. Coba lihat ya, gembala yang sebelah, jam ratusan ribu. Dan sepatutnya sebagai seorang pemuka agama, kalau ada umat agama lain yang rajin beribadah, sebagai pemuka agama, harusnya dia malah mensupport umatnya. Tuh kamu lihat tuh, umat agama lain aja rajin ibadahnya. Harusnya kita juga sama rajinnya seperti mereka. Bukannya malah menghina apa yang mereka lakukan. Mereka rajin bersyukur sama Tuhan. Ya kita harusnya malah tepuk tangan dong, applause sama mereka, berarti mereka mengingat Tuhan. Bukan apa yang seperti dilakukan sama si pendeta ini. Dan dengan bangganya mengatakan, kita ini cuma perlu 1 kali dalam seminggu. Terus setiap hari Anda nggak pernah bersyukur ya sama Tuhan ya? Aduh, kasihan kali. Ya kata orang kalau misalnya buah itu nggak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau kemarin saya sempat bahasin ayahnya yang bicara masalah perpuluhan, yang ini nih. Kali ini saya nemuin video daripada anaknya. Nih, saya ngutip daripada akun ini ya. Saya ambil videonya. Kalian tonton dulu. Kita lihat di Isa, Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara tuh mungkin pekerjaan, mungkin hutang kartu kredit, atau cicilan, atau apa, kontrakan, apapun itu. Saya setuju sama komentar yang dibuat sama orang yang posting ulang video ini. Di sana dia menuliskan bahwa Tuhan tidak memberkati hal-hal seperti itu, tapi Tuhan itu memberkati manusianya, sehingga apa yang dilakukan oleh manusianya menjadi lancar, tidak terkendala. Yang saudara tulis. Nah, sekarang, ingat ada 2 ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saudara tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Aduh, berat, kasusnya berat. Aduh, saya tuh bingung sejak kapan sih Tuhan itu melihat bahwa berkat yang akan diberikan kepada umat itu dilihat daripada nominalnya. Dan bagaimana Tuhan itu menggerakkan dirinya dalam pencitraannya sebagai Allah Roh Kudus. Itu untuk menggerakkan manusia, menulis nominal juga. Aduh, kacau. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, waduh, saya disuruh tabur 3 juta. Besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara ngerasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tuliskan. Services in church is not just about money. Ketika kita terlibat di dalam kegiatan yang namanya kebaktian, di dalam misa, itu juga kan pelayanan terhadap gereja, kegiatan-kegiatan sosial yang kita
buat bersama komunitas gitu untuk kepentingan gereja, itu juga sebuah pelayanan. Kenapa cara berpikirnya pelayanan itu merupakan nominal yang kita tuliskan? Dan ketika kita ambil nih cara berpikirnya bahwa Roh Kudus menggerakkan kita untuk menulis nominal. Nah, kalau misalnya nominalnya dituliskan 100% daripada yang ada di rekening, karena manusia itu memiliki konsep berpikir semakin besar nominal yang saya keluarkan, semakin besar berkat Tuhan sama saya, ya kan kacau dong ya. Saudara tulis nominal sekarang, saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tuliskan. Tuliskan. Ada 7 karunia daripada Roh Kudus. There are 7 gifts of Holy Spirit, and none of them was described on what he said in that video. Satu pun daripada karunia Roh Kudus itu tidak tergambarkan daripada apa yang pendeta ini sampaikan. Saya nggak paham bagaimana pendeta ini mengartikan Roh Kudus itu sendiri, karena kalau saya mengutip jurnal teologi yang ini, bahwa Roh Kudus itu adalah salah satu daripada kepribadian Allah. 1 dari 3 kepribadian Allah. Dan kita artiannya kalau seperti itu, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Lalu apakah Allah akan meminta umatnya untuk menuliskan nominal, menggambarkan iman mereka untuk ditabur? Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Nah, kalau yang ini saya paham, tidak ada taburan, tidak ada doa secara khusus. Berarti mendoakan orang itu harus tunggu taburan dulu ya. Oh. Dan ini yang saya terima barusan. Ini saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Oh my God. Oh my God, this is the funniest thing that I've ever heard ya. Saya nggak tahu sejak kapan Tuhan itu membisikkan seseorang umatnya dalam perwujudannya, dalam pribadinya sebagai Roh Kudus, bahwa umatnya itu, hey, tolong beritahu umatku yang lainnya bahwa mereka harus menabur paling lambat jam sekian. Macam debt collector itu bukan Tuhan, itu Tuhan aja. Jangankan untuk menunggu kita melakukan pelayanan di dalam gereja, melakukan pelayanan secara materi, fisik, pikiran, dan hati. Tuhan menunggu kita manusianya untuk bertobat dan sadar daripada kesalahannya aja. Tuhan memberikan kita waktu sepanjang-panjangnya. Apalagi untuk memberikan timbal balik kepada Tuhan. Tuhan itu maha pengasih, maha penyabar. Gak mungkin Tuhan itu akan ngasih deadline. Wah, kamu ya harus tabur ya. Jam 2 siang paling lambat kamu harus transfer ke rekeningnya. Sorry. Aduh. Semoga deh semuanya selalu terberkati oleh Tuhan. Ya, demikianlah video yang sudah kita dengarkan dari seorang wanita ini. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian dan juga menjadi edukasi untuk kita semua supaya juga kita bijaksana, tetapi juga sekaligus juga menjadi pesan yang baik untuk Pendeta Gilbert dan juga Pastor Geren Lumendong. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.